Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, Engkau begitu baik ya Tuhan, yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Layaknya lah hidup kami menjadi persembahan yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi dalam satu hari ini penyertaan-Mu yang kami rasakan begitu luar biasanya ya Tuhan. Dan di malam hari ini sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2024, Kamis 11 Januari 2024, dari Roma pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat mulai dari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia bekerja untuk bagaimana setiap kebutuhan, kepentingan manusia itu dipersiapkan. Dan setelah segala sesuatunya terpenuhi, maka Allah pun bekerja membentuk manusia itu, agar manusia itu mampu memakai, menggunakan, menikmati segala ciptaan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia itu. Allah tidak pernah tinggal diam setelah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah juga tidak pernah membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah kebaikan Allah yang turut bekerja atas hidup manusia? Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Dari kata segala sesuatu melalui nats ini berarti ingin Tuhan katakan bahwa Allah bekerja dalam setiap kondisi, situasi dalam hidup manusia. Tentunya jikalau dalam setiap kondisi hidup manusia termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar bagaimana cara memahami kerja Allah. Tuhan bekerja karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari permasalahan. Ingat, sekalipun kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tetapi Allah tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya, kita bebas dari segala permasalahan. Tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Tanpa permasalahan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah kita mampu terbentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Justru harus kita sadari bahwa di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekatkan diri kepadanya dan belajar untuk bersandar dan bergantung akan hidup kita kepada Tuhan. Jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula, seperti yang dikatakan Ayub 5. Sebaliknya,
Jika hidup kita segala sesuatunya hanya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena dan jatuh. Iman kita pun tidak bekerja dan tidak akan bertumbuh secara maksimal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa dalam setiap langkah hidup kita, apapun yang menjadi rencana kita, apapun permasalahan dan pergumulan hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk menyelamatkan kita. Dan janjinya mendatangkan kebaikan. Permasalahannya adalah bagaimana supaya kita bisa memahami bahwa kita juga mengimani bahwa perjalanan permasalahan hidup itu kita bisa menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan tentunya segala sesuatunya haruslah memiliki proses dan tidak secara instan. Dan proses itu adalah, akankah kita taat, kesetiaan, takut akan Dia, hingga kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, lakukanlah perintahnya dan semakin mendekatkan dirilah kepada Dia. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan Allah bekerja di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Suatu penguatan, pengharapan untuk melangkah dengan pasti di tahun 2024 ini. Engkau bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajari kami agar kami bisa menjadi rekan kerja Tuhan, untuk kami bisa memahami dan menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya kepadamu Bapa kami berserah diri. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.